Sahwi Pak RW. Pak Sahwi. Dia menjadi lurah ketiga di Sukatani. Lurah ketiga Bapak Undang, Sudrajat, Pak Peraut, baru Pak Sahwi. Oh iya iya. Nah terus Pak Peri dimutasi, Iya. setelah Pak Eka Firdaus tuh. Masuk. Nah lurah yang paling nggak lama itu ya Pak Eka itu Pak RW. Nggak lama dia? Nggak lama, seingat saya kurang lebih ya, ini 6 bulan kali. Berarti di bawah setahun ya? Hampir, ya pokoknya di bawah setahun. Di bawah setahun lah. Orang baru duduk nggak lama, lah kok pindah lagi Pak? Ya katanya saya digeser lagi. Kalau nggak salah digeser ke Sawangan apa ya? Sawangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Jumpa lagi dengan RW Aloy Channel. Iya. Malam ini kita ngobrol lagi Bang Iting. Waduh, iya. Yang sebelum ngobrol biasa. Ini nggak bosan Pak RW kan? Nggak bosan. Kalau ngobrol mah kita nggak ada habisnya. Nggak ada habis-habisnya ya. Iya. Cerita ya Pak RW. Malam ini kita melanjuti sebenarnya sih, melanjutin yang kemarin kita udah bikin berapa kali video terkait sejarah desa. Nah, sekarang malam ini saya mau nanya Bang Iting, setelah era desa kita menjadi kelurahan. Nah, sudah berapa lurah, kemudian ya sampai terakhir lah ini lurah yang sekarang. Itu mungkin yang malam ini saya sama Bang Iting ya sharing lah. Sharing. Buat warga Sukatani yang belum tahu nama-nama lurahnya, berapa lama jabatannya di Sukatani sampai dengan saat ini, ya malam ini nanti kita ngobrol ya. Iya. Bang Iting bantu saya ya. Siap Pak RW. Oke. Tapi gimana kabarnya, sehat kan? Ya alhamdulillah Pak RW, walaupun badan agak gerges. Ya. Cuacanya Pak RW. Iya, hujan terus, yang hujan. Panas, terhujan. Apalagi habis Imlek kemarin nih. Iya, Oh, betul. iya. Biasa hujan dulu. Hujan ngobrol we hujan. Nah, Bang Iting, kita mulai aja mulai setelah era kepala desa selesai. Nah, ya itu gimana? Ada ceritanya? ya begini Pak RW, buat kerabat Aloy dimanapun berada, kemarin seperti yang kita ceritakan tuh di episode ketiga terakhir ya? Ya sejarah pemerintahan desa. Sampai kita kemarin diceritakan bahwa transisi desa itu tahun 99 itu kepala desa Pak Yunaisan Terakhir. lalu setelah itu transisi Depok menjadi kota Madia. Iya. Bahwa Cimanggis otomatis masuk wilayah Depok. Yang tadinya Bogor, Kabupaten Bogor. Nah, kita diambil ke Depok. Kotip atau Kota Madia? Kota Madia langsung Madia RW. langsung, ya. Nah otomatis lah bahwa setelah Kota Madia kan secara aturan berarti pemerintahan berubah ya. Berubah. Dari desa menjadi kelurahan. Penjabatnya adalah lurah yang ditunjuk. Jadi nggak ada pemilihan lagi kita ya? Nggak ada tuh yang kemarin kita cerita terakhir Ya. di masanya Pak Yunaisan terakhir ini. Dan kemarin kita sebutkan juga bahwa penjabat lurah pertama yang menjabat di Sukatani itu setelah transisi desa selesai, desa selesai terus menjadi kelurahan, yaitu Bapak Undang Sudrajat Pak RW nama aslinya. Pak Undang Sudrajat. Beliau tadinya di kecamatan, ya terus dia ditugaskan menjadi lurah pertama di Sukatani. Kelurahan Sukatani. Betul. Yuk, kita lanjut. Ya gitu. Jadi, nah kalau Endang apa Undang sama orang yang sama itu? Ya dulu kan orang antara Endang, ya itu juga orangnya. Iya. Kalau nama benernya Bapak Undang Sudrajat. Cuma gampangnya Pak Pandang. Dang gitu kali ya. Padahal nama aslinya Pak Undang. Itu berapa lama? Kira-kira dia sebagai lurah pertama di Sukatani. Masa jabatan lama nggak di Sukatani? Ya lumayan lama Pak RW. Lama ya? Dari itu kan kisaran 2000-an ya, tahun 2000-an. Lebih lah 2000-an lebih gitu. 2001 kurang lebih ya itu agak lumayan lama dia. Karena mungkin transisi kali ya. Transisi, merapikan semua berkas. Di situ juga kan terkait termasuk
aset-aset kita tuh Iya. Pak RW. Yang sebelumnya punya di Desa, Kabupaten Desa. bahwa kita punya kantor desa itu yang sekarang di Anantakupa Depen itu di RW 16. Nah, sebelumnya aset Kabupaten Bogor menjadi aset desa, Aset itu desa. diambil alih Oleh pemerintah Kota Depok. Depok. Jadi Ya. termasuk aset gitu kan. Nah, itu pembenahannya di situ tuh. lamanya itu ya proses Lama pembenahannya. peran di situ. Nah, Pandang itu nah setelah Pandang menjabat menjadi lurah, SKL udah ada belum? Ingat nggak? Sekel kayaknya ada Pak RW, cuman saya nggak begitu apal ya. Tapi udah ada ya, udah mulai ada ya, sekretaris lurah ya? Lurah. Nah, terus Kepala Desa masih Pak Jinaisan, beliau itu juga masih dikaryakan tuh Pak RW. Oh, tetap ada. Oh, ada. Jadi setelah berhenti jadi Kepala Desa, nggak Iya. langsung berhenti, nggak langsung nganggur. Iya, iya, iya. Nganggur kesian. Jadi kalau kata bocah mah di BPN dulu. Ya, sampai mungkin transisi juga karena banyak yang aset-aset Pak Haji Naisan ini banyak yang tahu lah untuk membantu proses ya pemindahan aset dari. Salah satu itu Iya. setelah selesai administrasi, pemindahan aset-aset, serah terima dari desa ke kelurahan, dari Bogor ke Depok ya mungkin ya. Nah ini secara personal kepala desanya juga nggak langsung dirumahkan, Iya, sempat dikaryakan tuh Pak Jinaisan, jadi kepala pasar. Oh iya, 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 iya. Ya apa namanya ya kalau bahasa dulu ya pokoknya tenaga lah, Iya, iya. tenaga. Banyak emang orang kita yang dikaryakan Banyak, juga, Pak RW ya? banyak. Nggak hanya kepala desa, ada staf-staf juga Staf juga yang masuk memang ya? masih aktif, mereka dikaryakan. Iya, iya. Contoh kayak, nah dulu kan kita itu yang saya sampaikan berbarengan antara desa yang sekarang ini dibangun itu kan berbarengan dengan pasar Sukatani. Pasar Sukatani yang ada di Depok situ juga ya? Ya situ juga yang sekarang ini jadi pasar Sukatani Kota Depok. Iya. Nah dulu kan yang ngelola juga kan orang desa. Orang desa juga ya? Oh iya. Nah itu bukan dari UPT, bukan dari belum. Nah dulu kan yang ngelola kebetulan orang Cerang tuh. Yang nempatin kan Bapak Haji Maja tuh. Haji Marahan ya itu. Nah, termasuk anak beliau almarhum Bang Maman. Oh iya, iya. Sempat iya. jadi kepala pasar. Nah, terus juga ada juga Bang Mulo kan. Iya. Pak Wakil, beliau juga kan ditempatkan di situ. Di pasar juga. Ya pokoknya siapa yang mau kerja di pasar, Iya. silakan. Karena waktu itu masih usaha pasar tuh, orang juga banyak kan pesimis dulu tuh. Ya, Di pasar di sini. Ya sempat ya bukan mangkrak ya sempat lama juga itu Iya. dibangun tapi sempat sepi lama Sepi, tuh Pak. ya. Karena dianggapnya apa iya nih laku pasar Ya, kan. dianggap kurang potensi lah. Kurang strategis. Kurang strategis. Tapi setelah sekarang kita lihat, Lupa ya, orang mana baik sekarang. waduh sekarang Orang kita udah habis kan ya. udah nggak ada. Punya emas saya udah dijual. Ternyata bukan orang kita nih, yang nggak apa-apa lah itulah Ya, apa. perputaran Ekonomi dan emang- zaman ya. Ya, zamannya udah mulai. Nah itu sampai di situ, nah terus masuk tadi Pak Undang sebagai penjabat yang memang dari Kota Depok. Ditunjuk lah, ya. Ditunjuk. Kalau tadi masanya ya lumayan lama tuh Pak RW. Transisinya lama ya. Lebih lah 3 tahun lebih, 4 tahun 3 tahun ya kan. Nah, berarti setelah itu, nah berarti ada yang kedua dong. Ya banyak Pak RW. Ya. Kan kalau penjabat mah ada mutasi dan sebagainya. Iya, ada sih penugasan lah dia. Tugaskan sekian di mana, di mana, di mana. Nah, yang kedua gimana Bang Iti? Setelah Pak Undang Sudrajat itu siapa yang menggantikan di situ? Nah, sekitar tahun itu udah seingat saya sih 2006 kali ya. Apa 2005 2006. Nah, itu masuk penjabat lurah berikutnya yaitu Bapak almarhum Bapak Dedi Raup. Pak Dedi Raup. Ya kebetulan kalau setahu saya udah almarhum. 2003 kalau saya iya 2003-an kali nggak salah itu karena waktu saya itu jadi pejabat juga saya. Jadi apa dulu Pak RT ya? RT. Tahun berapa itu Pak RW itu? Saya dia saya 2005 kalau nggak salah. Enggak Pak RW, dia 2005-an. Iya, 2005. 2005 sampai 2008 saya jadi RT tuh. Nah, makanya saya bilang Pak Undang itu antara 3 sampai 4 tahun kali. Iya, kurang lebih ya. Berikutnya 2005-2006 itu masuklah Bapak Dedi Raup. Oh iya, karena saya ingat tuh SK saya nanyain Pak Dedi Raup tuh. Kan? Iya, Pak RT ya? Jadi RT saya. Iya. Beliau yang datang dan mengangkat sambutan juga waktu itu. Iya. Nah, Dedi Raup karena seingat saya itu 2007 masuklah program besar tuh Pak RW. Di wilayah kita kan. Prona apa adjudikasi? Oh, adjudikasi Oh Pak RW. iya. Baru pertama kali
yang namanya pendataan terkait tentang pertanahan. Karena kan di wilayah kita banyak tanah-tanah yang masih belum, giring, iya, masih segel lah gitulah. Belum sertifikat ya. Belum. Nah, itu ada program pemerintah itu 2007 itu hampir ya sekota Depok, khususnya serentak berarti ya. Serentak PRW. Sukatani itu lumayan luar biasa PRW. Iya. Ribuan inilah, ribuan berkas itu. Saya aja mungkin pada saat itu hampir satu RT ya, hampir 200-an, hampir 300 lah. Rata-rata ya? Iya, kurang lebih segitu. Iya, pokoknya per RT hampir semua bikin dah. Bikin, karena emang itu program pemerintah murah, ada gratis lah. Gratis. Jadi kita semua yang punya tanah ya tolong disertifikatkan, karena emang itu untuk melegalkan kepemilikan tanahnya ya sertifikat gitu. Betul. Berarti terakhir Pak Dedi itu Pak almarhum itu sampai tahun 2007. Ya enggak juga, dia 2007 terus 2008 kayaknya. Masih ya? Masih ya? Iya, 2008 masih Pak Rauf. Terus setelah beliau habis Pak Rauf ini, kalau nggak salah yang ketiga. Ya, saya lupa nih catatannya nih Pak RW. Yaitu Bapak Sahwi Pak RW. Pak Sahwi. Dia menjadi lurah ketiga di Sukatani. Lurah ketiga Bapak Undang, Sudrajat, Bapak Rauf, baru Pak Sahwi. Iya. Ya. Pak Sahwi ini dulu setahu saya beliau pernah di Sukamaju Baru kan. Pernah jadi kasih kalau nggak salah ya, kasih pemerintahan. Saya kenal dari situ. Nah, terus beliau terus diangkat tuh menjelang pensiun kan. Ya. Ditempatkanlah di Kelurahan Sukatani menjadi lurah. Jadi lurah, PRW. Kalau Pak Lurah yang punya ternakan kambing siapa ya? Ingat nggak? Kalau pulang habis itu nyari makanan kambing mulu tuh, saya pernah ingat tuh. Apa Pak Sawi atau lupa saya? Saya lupa itu. Ya Pak Sawi. Pokoknya bawa aritan mau ngarit mulu kayak zaman dulu buat kambing di rumah gitu. Saya lupa itu. Ada ya Pak Lurah yang lucu apa maksudnya merakyat itu? Ya Pak Sawi kali ya. Pak Sawi sih orangnya emang ya dia mah jadi lurah kocak aja, dia mah santai aja. Iya, itu boleh pulang dari kantor nyari rumput dulu buat kambing di rumah gitu. Ya. Lama dia sampai pensiun di Sukatani. Kalau nggak salah menjelang pensiun lah. Berarti nggak terlalu lama ya? Ya nggak lama juga. Ya rata-rata di keluarga kita ini kan antara 3 tahunan lah ya. Yang ininya yang rata-ratanya. Rata-rata ya, karena emang lurah itu nggak bisa cepat kalau nggak ada masalah sih, dia harusnya minimal 3 tahun untuk mau mulai pengenalan, kemudian wilayah, kemudian dia coba melihat apa yang perlu dilakukan bangunan, tahun ketiga baru dia mulai merapikan, jadi butuh tahapan, makanya 3 tahunan minimal 3 tahun rata-rata idealnya. Nah terus setelah Pak Sahwi baru masuk Bapak Dr. Andes Peri Birowo, Pak Camat sekarang. Oh, di camat ya? Kalau nggak salah Camat Sukmajaya kalau nggak salah. Betul. Ya beliau alamatnya memang di Sukmajaya Pak RW. Iya. Dekat Samsat tuh. Oh iya, itu informasi terakhir sih dia jadi camat sekarang. Sukses lah. Mungkin ya. Peri ya setelah Sukatani, Melang Buana akhirnya kalau nggak salah periode kemarin lah, nggak lama ini dia naik menjadi camat di Sukmajaya. Iya. Informasi yang saya terima gitu. Iya, betul. Kebetulan emang dia masih muda waktu itu lurah ya? Ya cukup ya muda lah. Maksudnya masih jauh lah untuk pensiun masih jauh. Dia bisa berkarir lagi lah di pemerintahan. Karena di Sukatani pun beliau kayaknya hampir 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya? 3 tahun, agak lumayan lama juga. Nah itu Pak Peri Birowo. Terus setelah Pak Peri, eranya Pak Peri. Nah ada mutasi lagi, kalau nggak salah masuk lurah berikutnya itu Bapak Dr. Andes Eka Firdaus. Pak Eka. Nah, beliau itu kan asli orang Kukusan Beji itu. Beji ini belakang ini UI. Oh iya. Nah terus Pak Peri dimutasi. Masuklah Pak Eka Firdaus tuh. Masuk. Nah lurah yang paling nggak lama itu ya Pak Eka itu Pak RW. Nggak lama dia? Nggak lama, seingat saya kurang lebih ya, ini 6 bulan kali. Berarti di bawah setahun ya? Hampir, ya pokoknya di bawah setahun. Di bawah setahun lah? Orang baru duduk nggak lama, lah pindah lagi Pak. Ya katanya saya digeser lagi. Kalau nggak salah digeser ke, Sawangan apa ya? Sawangan. Kurang lebih ya. Emang tinggal di sana kali dia? Ya kalau tinggal di Kukusan. Iya Kukusan ya, tengah-tengah lah. Tinggal maksudnya di daerah Kukusan. Iya, antara Sukatani sama
Kalau tinggal di kukusan nggak muat ya. Iya. Ntar salah lagi nih, jangan salah tafsir. Kukusan kan nama tempat tuh. Iya, Kalau tinggal di kukusan pakai ubi dong. Berarti setelah Pak Eka, Iya. Pak Eka bener ya? Ya, Pak Eka yang cuma kurang lebih Di bawah setahun. Seingat saya itu 6 bulanan, 6 bulan kurang atau 6 bulan. Pokoknya saya apal bener karena kaget juga saya dipindahkan beliau tuh. Iya, iya. Baru mulai. Pak Atik udah aktif di kelurahan kan waktu itu kan? Siapa? Udah aktif kan? Aktif terus. Oh, saya dari zaman Jepang, Pak. Oh iya. Makanya hafal ya. Iya. Saya kelurahan belum jadi aja saya. Tongkrongin. Ya, saya kebetulan waktu itu kan masih ya di LPM kan aktif. Iya. Kan berbarengan tuh pergantian lurah, LPM juga nanti silih berganti. berganti. Iya. Berarti setelah Pak Eka, nah sekarang selanjutnya nih, siapa yang menggantikan? Nah setelah Pak Eka, kalau nggak salah ini berikutnya adalah, nah ini baru asli nih, asli lurah nih. Ini asli. Iya. Asli lurah nih mah. Kalau tadi KW. Pak Asli namanya. Oh, namanya Pak Asli. Pak Asli. Kira asli lurah beneran. Bukan, saya kalau bercanda, wah ini baru asli lurah nih. Emang gimana? Apa namanya? Kebetulan namanya Pak Asli. Asli itu namanya. Asli namanya. Nggak ada panjangan katanya. Nggak ada, setahu saya cuma Pak Asli. Pak Asli SOS. Sos. Oh. Ini baru asli sos nih. Iya. Nah, itu beliau tuh setelah Pak Eka Firdaus, masuklah Pak Asli. Pak Asli. Pak Asli lumayan lama juga. Lama juga tuh. Lama, Pak Eka. Ya biasa mungkin, tapi nggak ada ini ya, masih kantor yang lama, belum ada perubahan belum ya? Nah itu ya tadi dari mulai Pak Undang, terus Pak Dedi Raup, Pak Eka, Peri, Eka dulu ya, Peri dulu, Bapak Peri, Pak Eka apa Peri? Pak Peri ya, Peri, Pak Eka. Nah itu kantor desanya masih bangunan yang lama, Pak RW. Yang lama ya? Iya, belum yang kayak sekarang ini loh. Masih yang dari awal kepala desa tadi, yang zaman Haji Naisan. Ngadep ngetan dah itu, ngadep ke jalan, yang ke jalan. Nah, yang ngadep ngetan. Ngetan. Ngadepin orang jarang. Iya. Di sini kan. Berarti Pak Asli lama ya lah, lumayan lama dia. Lumayan lama. Beliau karena Pak Eka sebentar, nah terus digantikan Pak Asli. Setelah Pak Asli dari Pak Eka itu Bapak, nah ini dari orang kita nih, masih orang Tapos. Udah masuk nih? Oh udah nih. Jadi kalau ini kan masih orang di luar Kecamatan Tapos ya? Iya, dari wilayah yang lain. Ada Sukmajaya, ada orang Beji, ada orang Depok Timur itulah. Iya. Nah masuklah orang kita nih wilayah Tapos, yaitu Bapak Jarkasi. Pak Haji Jarkasi? Pak Sekcam? Iya sekarang Pak Sekcam, Bapak Dr. Haji Jarkasi. Waduh. Ini beliau jadi lurah kita. Baru lah, sejak zaman beliau saya aktif di kelurahan. Pak RW kayak baru nongol ya? Baru nongol, zaman Pak Haji Jarkasi. Pak RW nongol apa nonton? Nonton langsung nongol. Kalau nongol kan dikit, kalau nonton banyak. Teman-teman nongol ini dulu, langsung nongol gitu. Nongol langsung nyingsot lagi ya, kelurahan. Beliaulah yang banyak mendorong saya untuk aktif di lingkungan. Betul. Gitu. Setelah era saya menjadi RW tuh. Oh iya, 2019 itu berapa ya saat itu? Iya betul. Tapi setelah itu maksudnya dia udah lama menjabat di Sukatani, tapi setelah menjelang pilkada ya, beliau yang sering komunikasi dengan saya gitu, bahwa karena dia punya cita-cita, Pak Haji Jarkasi, yaitu dia juga suatu kebanggaan putra daerah yang bisa menjadi pejabat di daerahnya, harapan beliau. Makanya dia yang dorong saja, lu maju aja gitu. Jadi RW, jadi ini dia memberikan support lah buat saya tuh. Ya itu emang, ya kita juga sama semua sih, pengennya orang kita gitu, yang bisa bagian dari pejabat yang ada di wilayah Tapos, Sukatani dan lain-lain di wilayahnya itu. Pak Haji Jarkasi. Makasih Pak Haji. Lebih kepada ya bukan nggak menghargai yang lain, mungkin pengabdian lah ya. Pengabdian. Masa orang sini yang tahu wilayah nggak mau ngabdi gitu kan? Iya, gitu Pak gitu. Iya. Bang Aloy gitu. Orang mana-mana mau bangun sini. Iya. Masa orang sini pada Pak Gitu kan mau tanya tuh, kalau bukan kita. Oh,
kalau bukan kita siapa lagi yang jaga ini bangun kampung kita, kan begitu. Dan jadi penonton di kampung sendiri, gitu. Betul, Pak RW. Itulah beliau yang memberikan motivasi ke saya tuh. Betul. Ya alhamdulillah komunikasi sampai saat ini kita masih komunikasi, selalu menanyakan perkembangan pembangunan di RW 06 khususnya umumnya di Sukatani, bagaimana Bang Ale perkembangan lurah hubungannya sama lingkungan gimana mereka karena emang dia sangat familiar lah ya dengan RT RW karena dia orangnya ya itu selalu datang ada masalah apa itu yang kita harapkan pemimpin ya. Saya banyak belajar dari beliau bahwa jangan dari informasi, datengin dulu ada masalah apa. Itulah beliau. Harus cross check. Harus cek, jadi harus objektif. Jangan apa kalau bahasa kerennya itu apa kalau di kelas-kelas negara itu asal bos senang gitu apa gimana? ABS. ABS, bapak senang. Bagus Pak, bagus. Dia rubuh. Mantap. Rubuh. Desa yang lama. Berarti, nah ini pembangunan batuk Pak Iting? Iya, Pak RW. Minum dulu ini Yan. Saya kurang ini, cuaca lah. Cuaca, iya. Siap. Masih diberi kesehatan ya. Iya. Berarti zaman Pak Haji Darkasi, lurah nih kantor kelurahan tuh. Nah, itu maksud saya. Ceritanya gimana nih ceritanya? Jadi setelah periodenya Pak Jarkasi jadi lurah, baru ada program kita di Musrembang segala macam. Saya kebetulan juga ya masih di RPM. Tadi saya cerita dari zaman Pak Dedi Raup. Saya udah aktif di RPM tuh Pak RW. Jadi sampai kemarin ya. Iya. Di eranya Pak Jarkasi tadi, nah itu beliau lah yang inisiatif mengusulkan pembangunan kantor kelurahan yang baru. Seperti yang sekarang ini nih, yang 2 lantai itu. Luar biasa Sukatani. Udah kayak Mahkamah Agung kan kantornya. Nah itu di eranya Pak Jarkasi tuh Pak RW. Yaitu 2018. Iya, pokoknya 19 sudah jadi saya jadi RW, udah jadi tuh. Nah, itulah peresmian saya ingat. Iya, betul. Nah, saya di RPM bersama teman-teman tuh. Nah, itu yang konsultasi sama Pak Jarkasi. Berarti Bang Herman LPM waktu itu ya? Iya, betul. Oh iya. Dia ketua LPM, saya wakil ketua. Bang Herman Pelani. Malam. Nah, sahabat saya, beliau. Nah, jadi itulah Pak periode itu ada kelurahan yang lama yang dari zaman desa. Dibongkar, ratain, dirubuhkan, nah dibangunlah yang baru. Sekarang madep ngidul, yang ngidul, kan kemarin ngetan tuh, jalanan, sekarang ngidul. Dan emang kelurahan yang paling untuk di Kecamatan Tapos ini saya akuin Sukatani ya paling bagus. Ditambah ininya lahannya bagus, luas, jadi natanya lebih bagus Pak RW. Iya. Kelurahan lain kan lahannya pas-pasan tuh. Gak suka maju belum Pak, bangunannya masih biasa. Iya, Cilangkap udah baru ya? Belum. Jadi jajar aja. Jajar yang bagus dah. Cuman masih kelihatan depannya masih kurang bagus saya lewat. Sempit, iya. Ya, sempit karena kita parkirannya. Paling idealnya kayaknya di sini. Sukatani ya. Ya lahannya karena lumayan luas lah. Cuma kesian juga Pak Haji Darkasi. Kantor kelurahan jadi dia dimutasi. Ya alhamdulillah sih promosi jadi sekcam. Cuman kagak menikmatin kayaknya. Oh iya, setelah dia lurah, tapi udah selesai Pak RW. Iya. Selesai. Ya hasil program beliau, kan beliau langsung jadi sekcam Tapos kan. Jadi belum nikmatin rumah barunya gitu. Kan tadi sempat juga. Sempat ada beberapa bulan ya. Saya pikir masih ngontrak tuh di RW 16 apa 17. Oh kantor RW-nya tuh 16 kalau nggak salah. Iya. Nah, kan setelah jadi pindah dulu. Berarti sempat pindah ya peresmian udah ya? Sempat. Kan beliau kayaknya yang resmiin. Berarti ini setelah era Pak Haji Jarkasi yang penggantinya. Nah, setelah Pak Jarkasi barulah masuk Bapak Cahyanto. Yan Cahyanto. Dia habis Pak. Oh iya. Iya, lurah yang kemarin belum lama nih. Ini Pak Cahyanto tuh habis Pak Jarkasi. Pak Yanto menikmati kantor baru yang megah di Sukatani. Nah, sekelnya orang kita tuh. Pak Meli. Bang Meli. Atau orang manggilnya Bang Meli. Bang Meli. Itu orang agak Sumatera, Meli. Ya Meli. Kalau kita Bang Meli katanya. Ya beliau panggilannya Bang Meli. Ya, akhirnya beliau juga pensiun.
Pak Cahyanto cukup lama, lumayan ya, hampir 3 tahun juga ya. Ada kayaknya 3 tahun ya. lumayan hampir 3 tahun, lebih malah ya. 3 tahun. Ya rata-rata setengah saya 3 Segitulah, tahun. segitu ya 3 tahunan ya. Kalau ada yang 5 tahun mah nggak ada. Oh, iya. Kalau desa iya 5 tahun. Kalau desa 5 tahun. Sekarang juga RT RW 5 tahun jabatannya ini masih baru. Cuma kalau RN6 masih pakai perwal yang lama 3 tahun. Ya makanya LPM, RW, RT jelas jabatan 5 tahun. Iya. Kalau lurah camat mah nggak Tergantung. Tergantung, Pak. Tergantung pimpinan. Iya, tergantung cuaca dia mah. Kalau cuacanya bagus, adem. Ada yang lama. Kalau ini kagak goyang nih, siap-siap aja. Nah, jadi beruntung tuh jadi RT RW 5 tahun kan. Lurah mah ya tadi kan ada Pak Eka cuma 6 bulan. Iya. Gitu. Jadi emang ya harap-harap cemas juga. Iya, ya itu kan karena ya pemerintah mungkin ada maksud Penyegaran atau ada rotasi biasa lah dalam pemerintahan iya, itu. biasa. Sama saya waktu di swasta juga, saya pertama langsung Sumatera. Baru 8 bulan. Sam, siap Pak, kamu saya mutasi lagi Kalimantan. Belum. Oh iya. Siap, karena harus siap, saya tanda tangan. Fakta itu kita siapkan di mana aja. Berangkat Kalimantan ya. setahun setengah. Pak, balik lagi. Jawa Barat. Jawa Barat balik lagi Jawa Tengah, muter terus saya. Jadi ya emang kita gimana kita bekerja kan sama. Bedanya beliau pegawai negeri, saya pegawai swasta gitu. Benar. Gitu. Nah, itu terakhir berarti menjelang lurah baru kita nih ya. Ya, Pak jadi Cahyanto. kalau program-program tadi kalau yang memang yang mencolok di ya termasuk tadi di daerahnya Pak Jarkasi, adanya pembangunan kantor kelurahan. Kalau Pak Raup program besarnya itu yang lumayan booming itu adalah adjudikasi. Iya. Itu terkait mengenai Pak Cahyanto kalau nggak salah ada program PTSL ada juga, lagi Pak ya di Pak Cahyanto masuk di periode beliau itu ada lagi program lanjutan dari adjudikasi namanya PTSL. Itu yang cukup lumayan banyak juga ininya apa jatah bidangnya ya bidang tanah. Ceritanya juga banyak itu. Ya dua-dua cerita banyak Oh banyak ceritanya. adjudikasi ceritanya banyak. Iya. Itu kalau mau PRW ini nanti di arsip saya ada. Ada. Iya. Di perpustakaan. Siap. Tenang. Mohon maaf. Ya itu emang bagian dari sejarah lah. Ya emang itu ya kebetulan juga RW-RW-nya juga teman-teman kita senior-senior saya lah. Itu saya paling muda di RW-an, ya apalagi kampung. Kampung emang saya akuin ya saya paling muda, paling junior. Oh iya generasi inilah milenial ya. Milenial katanya, tapi kan ini kolonial apa RW milenial apa kolonial? Itu saya juga bingung kadang-kadang di situ. Kalau dari antara yang lain sih mungkin milenial, tapi kalau saya lihat kayak kolonial ya. Belanda berarti. Nah yang terakhir, Bang Iting. Nah setelah Pak Cahyanto ini kan ya lurah baru kita, orang kita dan juga tetangganya Bang Iting nih, gimana? Ya alhamdulillah, ya jadi mungkin semua sudah tahu, khususnya warga Sukatani, bahwa lurah kita setelah Pak Cahyanto kemarin, belum lama lah ya. Yaitu saudara kita nih, kebetulan beliau memang tinggal di Babakan. Di RW 2 Pak RW. Beliau ya lama tinggal di Babakan kan, dari zaman muda, bujangan. Tapi kalau asli orang Babakan atau? Setahu saya beliau bukan. Iya. Orang Sunda lah ya. Sunda. Ya Pak. Aduh saya lupa nih dari mana gitu Pak. Garut apa mana gitu. Tapi bukan orang Babakan. Asik apa ya? Iya, bukan. Tapi beliau lama di sini Pak. Dari zaman bujangan lah. Ya. Kebetulan juga karena banyak anak-anak kita juga di sini yang mantan murid gurunya, beliau di anak didiknya. Basicnya kan tadinya bukan di birokrat, tapi di guru beliau, pendidikan. Ya, yang sekarang ini namanya Bapak Abdurrahman nih. Nah, jadi kalau saya manggil Pak Guru tuh tadi, Pak Guru gitu kan. Karena emang beliau dari nol basicnya di bidang pendidikan, guru gitu. Nah, tiba-tiba sekarang megang di pemerintahan. Di birokrasi. Ya, alhamdulillah. Jadi ya harapan kita ya memang yang menjabat di ya khususnya lurah ya. Pak Lurah ini ya minimal beliau yang tahu wilayah, yang paham karakteristik, minimal ya budayanya, istiadatnya. Jadi ya biar bisa masyarakat lah, biar sinergi lah, mengakar lah ke masyarakat, ketimbang mungkin yang nggak tahu persis wilayah, cuma sebatas pelayanan doang ya. Jadi padahal bagaimanapun Pak Lurah ini walaupun namanya bukan desa lagi, lurah gitu Pak Lurah,
tetap beliau adalah bapak kita, Iya. pemimpin yang Betul. dituakan di wilayah Sukatani. kelurahan gitu, khususnya Sukatani. Nah, alhamdulillah sekarang ini setelah Pak Jayanto, lurahnya adalah ya anggaplah putra Babakan dah ini. Babakan. Bapak Abdurrahman. Abdurrahman. Beliau tinggal di RW 2. Iya. Kebetulan sih saya belum itu akrab, tapi sudah bertemu. Kalau kakak beliau Pak Didi, Pak Guru Suryadi, ya, saya akrab sama beliau. Ya, karena bagian ya pilkada kemarin tim kita, bagian dari tim. Ya, beliau guru saya itu kalau Pak Didi. Iya. Bapak saya, Pak. Iya, sering kontek-kontekan lah sama beliau, sering komunikasi. Ya itu Bang Iting, mungkin fase-fase setelah desa menjadi kelurahan, kemudian lurahnya siapa-siapa, alhamdulillah Bang Iting sudah sampaikan. Betul. Ya kita sih siapapun yang menjadi pemimpin di wilayah Kelurahan Sukatani, Kita dukung, RW. kita dukung. Ya, semua warga Sukatani akan dukung insya Allah. Karena untuk kebaikan semua dan berharap karena Sukatani ini apa ya? Kampung itu ada 11 RW kalau nggak salah ya Bang Iting ya. Kampung 11, Perumahannya 26 RW. Iya. Dan betul. itu masyarakatnya majemuk luar biasa. Wah, luar biasa, RW. Ya, dari tingkat yang paling kecil sampai yang berpangkat aja ada di Sukatani. Luar biasa. Kalau Betul. sekarang Nah, luar biasa. tinggal bagaimana pemimpin di kelurahan ini bisa menjaga keharmonisan wilayah. Iya, benar. Nah, supaya tidak ada gesekan antar tangga dengan tetangga, RW dengan RW, atau penduduk kampung dengan komplek. Nah, itu kita berharap pemimpin yang baru Sukatani ini lebih bisa merakyat, bisa masuk, mengayomi. Ya, Nah, betul. itu karena masalah sekarang lebih kritis. Wah, betul, RW. Anak-anak sekarang kritis, ada sedikit aja Protes. demo. Alhamdulillah sih Sukatani aman lah. Apalagi sekarang zamannya medsos. Dikit-dikit ngoceh di medsos. Pak RW-nya nih kalau makan banyak banget nambah. Saya kemarin lewat di gang ini, tuh Pak RW kok banyak anak-anak diem aja gitu. Iya. Nah, itu kan kadang gitu ya. Iya. Medsos. Saya nggak dapat bansos nih, RW nonton. Iya, ada apa nih Pak RW nih? Jangan-jangan diskriminasi nih. Iya gitu. Itu luar biasa. RW 6 aja saya juga sering digituin. Ya, Tapi itu alhamdulillah sih teman-teman di sini ada RT dan selalu monitor. Insya Allah di 6 kita komunikasi antar Satgas RT, Satgas RW, RT dan RW komunikasi insya Allah berjalan dengan baik Bang Iting. Alhamdulillah. Ya sebelum saya tutup Bang Iting mau nambahkan atau ini? Ya cuma itu aja tadi mungkin sampai hari ini dari zaman zaman pemerintahan desa dan kita sampai kurang lebihnya Pak RW. Dan juga sekarang eranya kelurahan sampai hari ini sampai 9 lurah berarti 9 lurah dengan Pak Abdurrahman yang sekarang terakhir ini sekarang dan kepala desa pun seingat saya 9 orang tuh. 9 berarti. Iya, ini angkanya bagus ini 99 QQ Pak RW. Untung bukan 88 ya. Iya. Salah. Ya mungkin kalau lurah sih mungkin nanti bisa Ya itu sih ya satu nugasan lah. Ya. Tanpa Intinya itu saya ya ini berharap apa yang kita sampaikan ke masyarakat Sukatani khususnya, Kota Depok umumnya, ya ini sejarah ini ya harus kita sampaikan. Iya betul. Ya harus kita kenalkan. Ya, karena bagian tadi yang Pak RW sampaikan di wilayah kita ini kita berharap bagaimana wilayah kita ini bisa saling menjaga persatuan, kesatuan, masalah toleransi, Iya, kan betul. gitu Pak RW. Iya betul. Karena ya, tadi kita Sukatani itu udah bukan lagi kayak dulu. Kalau orang kampung semua kamu udah. Bukan lagi tempat jin buang anak, tapi udah modern sekarang. Iya. Nah ini harus beraneka ragam suku, budaya. Ya, tapi paling tidak yang tadi kita sampaikan bahwa adat istiadat kultur budaya kita secara apapun ya harus kita pertahankan juga. Ya, kita Jadi jaga. identitas nih RW. Karena suatu wilayah kalau nggak ada identitas budayanya ya nanti dia blank tuh. Sama aja orang nggak punya nama. Iya. Nah, padahal kalau saya panggil nggak punya nama kan bingung. Saya nama Siapa ya saya? Kan gitu. Tapi kan ada namanya Pak Aloy, Pak Aloy. Nah itu identitas namanya. Oh iya. Nah, kurang lebih itu Pak RW. Ya. Terima kasih Bang Iting masukannya. Malam ini kita sudah banyak ngobrol.
Ya emang berkelanjutan ngobrol yang sebelum-sebelumnya, Ya, tapi nanti kita mudah-mudahan nyambung lagi ya. ya kita sambung lagi, ada informasi seperti biasa, ada masukan dari tokoh-tokoh atau apapun, siap di komen di RW Aloy Channel, silakan tulis komennya, nanti kita akan revisi kalau memang itu ada kesalahan. Itu aja dari saya, Mang Itin, terima kasih waktunya. Sama-sama, Pak RW. Buat semua kerabat Aloy dimanapun berada, dari saya, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, comment, subscribe RW Aloy Channel.